saya juga pernah sebagai penyidik. Jadi ini semua sudah adanya mafia peradilan. Oknum hakim, jaksa, polisi, kemudian pengacara yang tidak amanah, yang mempermainkan hukum. Tapi ternyata suami saya ini, AKP Diransah ini tidak puas kalau saya ini tidak dipecat. Bapak saya tidak terima perselingkuhannya dilaporkan oleh ibu saya dan mengancam akan menghancurkan karir ibu saya serta menceraikan ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya nama Ibu Rusmini adalah mantan anggota Polwan Polda Lampung yang sudah viral, yang direkayasa PTDH saya dipecat di tahun 2015 atas dasar rekayasa yang didalangi oleh suami saya sendiri. Hanya 1 kali sidang saya langsung diputus PTDH. Sedangkan prosedur yang benar bahwa sidang kode etik itu harusnya dilaksanakan setelah 1 tahun saya melaksanakan menjalani hukuman. Tetapi ini 1 bulan setelah menjalani hukuman. Sedangkan saya sudah 1 tahun 6 bulan baru dilaksanakan sidang kode etik, jelas melanggar daripada Perkap nomor 19 tahun 2012 pasal 51 ayat 4. Jadi pada saat saya akan mengurus asabri di sini, ternyata gaji saya ini digelapkan oleh bendahara, yaitu Aibtu Sukrana dan Aibtu Teguh Rahayu, bendahara Polres Lampung Selatan. Nah, karena dengan adanya viral, jadi karena kasus saya ini saya viralkan, kemudian pada bulan Januari 2023 diviralkan oleh anak saya melalui Twitter. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, tolong Pak, usut tuntas kasus ibu saya, Aibtu Rusmini. Saya anak kandung dari Aibtu Rusmini dan ayah saya, AKP Diransah, dan mungkin saat ini sudah menjabat sebagai Kompol di Polda Metro Jaya. Dia sekarang ada di Kesatuan Polairut. Bapak saya tidak terima perselingkuhannya dilaporkan oleh ibu saya dan mengancam akan menghancurkan karir ibu saya serta menceraikan ibu saya. Lalu ayah saya bersekongkol dengan pamannya sendiri agar menjebak ibu saya dan memaksa pamannya memberikan keterangan palsu. Dimaksud agar ibu saya masuk ke dalam penjara selama 8 bulan. Lalu setelah itu ibu saya sudah aktif 1,5 tahun Pak, tiba-tiba di PTDH Pak oleh Polres Lampung Selatan, yaitu pada waktu itu ketua sidangnya Kompol Ferizal Pak. Itu sidang hanya 1 kali, tiba-tiba langsung diputus PTDH Pak. Ibu saya Pak diseret-seret Pak, masih pakai seragam Polwan, itu diseret kayak layaknya PKI Pak, dimasukkan ke penjara itu di Polda Lampung, di sel cuma 3 jam Pak, difoto sama Propam waktu itu, dikirim ke kejaksaan. Untuk apa? Untuk melalui kejaksaan supaya bisa dilimpahkan. Apa nggak luar biasa sekali ini polisi ini sekarang ini Pak ya. Setelah ibu saya membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah Pak, dia aktif kembali selama 1,5 tahun tanpa cacat. Tiba-tiba Pak di PTDH oleh Polres Lampung Selatan. Apa ibu saya dipecat baru 1,5 tahun diaktif kembali? Kenapa nggak waktu dia lagi di penjara Pak 8 bulan? Karena apa? Karena tidak memenuhi unsur Pak. Orang PESA dari Polda Lampung aja ngomong nggak bener ini Aibtu Rusmini kalau dipecat ini harusnya dimutasi demosi Pak. AKBP Imade Kartika Pak, dia PSH Polda Lampung aja menyatakan bahwasanya ibu saya itu tidak tepat untuk di PTDH Pak. Ternyata setelah saya ke KPPN, kebetulan saya rekam pernyataan dari pihak KPPN bahwa saya justru harus memulangkan kelebihan gaji di 2023 di bulan Januari, karena Twitternya ini viral di Januari. Nah, sudah terlanjur masuk gaji itu di Januari dan harus dikembalikan, kan begitu. Nah, tetapi yang saya kaget
Saya ini kan tidak menerima gaji selama 8 tahun. Justru saya suruh mengembalikan. Nah, inilah yang saya tidak terima, makanya saya melaporkan Bendahara Polres Lampung Selatan. Nah, yang terlibat dengan urusan saya ini, seluruh anggota baik penyidik maupun mantan daripada suami AKP Edia Ramsa sudah saya laporkan ke Propam Polda Metro Jaya, Polda Lampung, dan ke Propam Mabes Polri. Tetapi dari pihak Polda Mabes Polri, laporan saya yang saya sampaikan di sini adalah 3 orang dari Polda Metro Jaya, termasuk mantan suami, penyidik, dan mantan suami, kemudian Mabes Polri 2 orang, dan dari Polda Lampung di sini adalah 19 orang. Tetapi semua laporan-laporan saya tidak ditindaklanjuti, diberhentikan dengan alasan belum cukup bukti. Ini memang sudah kembali lagi saya sampaikan, karena saya dulu sudah juga mantan penyidik, jadi saya tahu bagaimana permainan di dalam penyidikan. Ternyata pihak dari penyidik keseluruhan dari Polda Lampung yang menangani masalah saya yang saya laporkan tidak berani juga diambil sumpah Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa memang benar-benar masuk angin, jadi tidak diduga-duga lagi. Karena yang berbicara ini, saya ini kan mantan anggota Polwan. Saya malu dan takut kalau memang tidak ada bukti, fakta, dan saksi. Makanya saya kejar sampai 9 tahun, memasuki sekarang adalah 10 tahun. Karena saya teramat sangat terjolimi. Jadi permasalahan saya ini ternyata setelah saya konfirmasi ke PPATK, ke Perbendaharaan Pusat, dan ke Perbendaharaan Bandar Lampung, kemudian ke KPPN Pusat, mengatakan bahwa gaji saya ini memang masih dibayarkan selama 8 tahun atas dasar Perdirjen Surat Perbendaharaan nomor 21 _PB _2017. Tetapi juru bayar Bendahara Polres Lampung Selatan mengatakan bahwa itu salah ketik. Alasan pertama. Alasan kedua adalah kebakaran. Bahkan pada saat sidang gelar perkara, juru bayar sendiri mengatakan bahwa karena pada tahun 2023 Januari itu karena sudah viral, kemudian sudah rame, jadi diperintahkan Kapolres untuk segera membuat surat pemberhentian pembayaran gaji yang seharusnya ya dibuat di 2015, dilampirkan bersamaan dengan surat pemecatan saya di 2015. Inilah yang saya sampaikan kepada publik, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolda Lampung. Saya berkali-kali menyampaikan mohon saya dipertemukan kepada seluruh anggota yang saya laporkan, dari pangkat Bribka sampai pangkat AKBP. Ini sekelas Kapolres. Tetapi selama 2 tahun tidak ada panggilan untuk saya dipertemukan, atau tidak ada panggilan untuk saya digelar yang saya laporkan di Propam Polda Lampung. Sehingga saya melaporkan permasalahan ini hingga ke Komisi 3 DPR RI. Mohon kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, yang setelah saya melaporkan ke Mas Wapres, kemudian kepada Bapak Kapolri, mohon Pak, untuk urusan saya ini kan urusan intern. Saya itu tidak bermasalah dengan orang lain, tidak bermasalah dengan institusi. Saya bermasalah dengan suami. Saya melaporkan suami selingkuh, tetapi saya yang dikorbankan ya, karena semua sudah dikondisikan oleh suami saya sendiri pada saat itu. Kenapa saya sampaikan begini? Lah karena saya memang mantan istrinya. Saya kan dulu sebagai ibu kasatpol air. Kalaupun mau setor ke pimpinan, itu pun saya yang masukkan uang dalam amplop. Nah, bagaimana kalau itu dinyatakan ini tidak, kalau memang tidak mengakui kalau atau diterima suap atau masuk angin? Ini buktinya mau disumpah Al-Quran berlari. Mohon kepada Bapak Kapolri, sekali lagi saya sampaikan, ini saya berjuang seorang ibu hanya untuk anak-anak saya Pak, karena anak saya ini ditelantarkan karena membocorkan perselingkuhannya.
sampai tidak diakui, bahkan diblokir Pak, sampai saat ini. Makanya dengan cara inilah, karena dengan cara prosedur yang benar, tidak digubris, tidak didengarkan, ya artinya ya sekarang ini istilahnya kami ini sudah pakai jurus mabuk kalau sudah seperti ini. Kita ini sesama anggota, kan seperti itu. Bagaimana penerapan hukum kepada masyarakat umum, sedangkan kami yang orang dalam saja diperlakukan seperti ini. Ya mohon kepada Bapak Kapolri sekali lagi untuk keadilannya, dan untuk permasalahan saya ini bila perlu ditarik kembali ke Mabes Polri untuk diadakan gelar perkara khusus, karena gelarnya di Polda Lampung pun abal-abal, penuh tipu-tipu semua. Ya karena sudah semuanya nih sudah ada permainan, kan begitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.